Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf ya, agak kredit sedikit, tapi tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke materi sesi terakhir kita, yaitu bagaimana pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sesi paparan ini, Bapak Ibu, di sesi paparan materi proyek profil pelajar Pancasila, saya akan menyampaikan, ini modul PowerPoint yang disusun bersama tim. Ada dua hal yang akan menjadi materi. Yang pertama adalah konsep panduan proyek profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah best practice modul proyek pelaksanaan hasilnya. Nah, tadi Pak Maul bertanya, gimana nih nanti output atau hasil dari kegiatan proyek yang dilakukan atau best practice yang sudah dilakukan di SMA Negeri 28 Jakarta. Nah, nanti Bapak Ibu di sesi akhir juga ada paparan dari Bu Tita, mohon izin. Bu Tita, kita akan memaparkan berkaitan dengan assessment. Baik itu assessment project ataupun nanti berbicara assessment secara umum. Nah, kita masuk ke yang pertama, konsep panduan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, itu di perjalanan ketika ke Al-Azhar itu saya akhirnya berpikir, Pak Firman menceritakan bahwa kita sudah pernah nih dan kunjungan ke kampung-kampung misalnya. Kemudian tadi menyampaikan juga bahwa kita juga ada kegiatan bakti sosial. Dan apa yang dilakukan Al-Azhar ini sudah menjadi apa ya, cita-cita Ki Hajar Dewantoro pada saat di masa lalu nih. Jadi anak-anak itu tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi dia juga bisa mengalaminya sendiri dan mengenal rakyatnya. Nah, profil pelajar Pancasila kenapa penting, Bapak Ibu? Karena ini sesuai dengan visi misi pendidikan Indonesia. Terciptanya pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi ini dasarnya kita. Makanya standar kompetensi lulusan di kurikulum Merdeka ini ada 8, 6 definisi, 7 literasi, 8 numerasi. Nah, ini dimensi kuncinya. 6 itu apa aja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi 6 ini ya Bapak Ibu. Dan bagaimana kita melihat naskah profil pelajar Pancasila dari dimensi ini ada di SK nomor 9, Badan Standar Kebijakan Pusat Assessment. Bapak Ibu, gambaran secara umum tadi sudah kita bahas di penerapan profil pelajar Pancasila itu di intrakurikuler, di ekstrakurikuler, dan di proyek penguatan pelajar Pancasila. Nah, intrakurikuler porsinya berapa? 70% ya jamnya. Kalau yang proyek 30, 25 sampai 30. Nah, Bapak Ibu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah lintas disiplin ilmu, Bapak Ibu. Kita tidak berbicara lagi proyek misalnya di fisika buat roket, kemudian di biologi, kemudian dia melakukan proyek apa misalnya di biologi gitu, mapel, itu tidak seperti itu. Tetapi adalah proyek yang dibuat khusus untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Nah, prinsip-prinsipnya seperti apa, Bapak Ibu? Prinsip dalam proyek profil pelajar Pancasila di dalam panduan disampaikan harus holistik, menyeluruh, Bapak Ibu. Yang kedua harus kontekstual. Jadi bagaimana nanti peserta punya pengalaman nyata di dalam kehidupan masyarakat kita. Berpusat kepada peserta didik. Nah, itu pasti sekali. Jadi berpusat pada peserta didik. Yang terakhir adalah eksploratif, Bapak Ibu. Nah, di eksploratif ini sangat sekali membuka kesempatan bagi peserta didik itu dia bisa mengeksplor nih ide dia, gagasan dia, proyek yang akan dia lakukan. Tetapi eksploratif di sini bukan berarti kita melepas peserta didik kita, Bapak Ibu. Kita harus menyusun kegiatan proyek ini yang sistematis dengan adanya modul manfaat proyek. Jadi konsep-konsep ini akan saya sedikit skip saja. Nanti materi ini juga kita share ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu akan berliterasi lebih dalam lagi, ada panduan dari kementerian yang berbicara mengenai panduan proyek profil pelajar Pancasila. Ada ini halaman 108, nanti Bapak Ibu bisa membacanya. Nah, saya rangkum beberapa di sini.
Manfaat untuk satuan pendidikan, untuk pendidik, untuk peserta. Ya, nanti kita skip saja. Kemudian bagaimana peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, nanti bagaimana peran kepala satuan pendidikan dalam kegiatan proyek ini. Nah, kepala satuan pendidikan harus membentuk tim proyek, Bapak Ibu. Ini penting sekali. Harus ada tim proyek yang terdiri dari berbagai lintas disiplin. Kenapa lintas disiplin? Takutnya kalau nanti tim proyeknya hanya 2 orang guru sosiologi, akhirnya proyeknya penelitian terus, penelitian. Nah, jadi harus dari berbagai lintas disiplin. Ya. Nah, ini yang peran dari kepala satuan pendidikan. Kemudian bagaimana peran pendidik? Nah, Ibu semua, karena di kurikulum Merdeka jam Bapak Ibu diambil satu-satu semua dan itu dialokasikan dalam kegiatan proyek, maka Bapak Ibu harus juga turut serta berperan dalam kegiatan ini. Jadi apa? Jadi perencana proyek dalam kelompoknya, jadi fasilitator sebagai anak-anak, pendamping sekaligus narasumber, kemudian juga moderatori, mensupervisi atau mensesmen proyeknya. Jadi ini peran pendidik di dalam kegiatan proyek. Nah, Bapak Ibu tentunya harus bisa menjadi fasilitator yang baik, narasumber yang pendamping yang baik dan sebagainya. Sehingga harapannya apa? Kegiatan proyek misalnya ada 16 pertemuan, Bapak Ibu bisa mendampingi. Di pertemuan mana saya jadi narasumber, di pertemuan mana saya jadi fasilitator, di pertemuan mana saya menjadi saya, karena mereka misalnya kita hanya mendampingi. Di pertemuan mana kita bisa menjadi assessment dari kegiatan proyek anak-anak. Kan nanti ini peran dari pendidik. Mohon maaf, dari pagi air. Nah, kemudian peran pemangku, kemudian bagaimana peran pengawas, tentunya ini konseptual berliterasi. Nah, yang saya ingin sampaikan ini agak penting, yaitu mendesain proyek. Bagaimana kita merencanakan proyek di dalam satuan pendidikan Bapak Ibu semua. Di dalam panduan kementerian disediakan alur itu ada 6 supaya kita bisa melaksanakan kegiatan proyek di satuan pendidikan. Mulai dari yang pertama merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua kita membentuk tim fasilitasi proyek. Kemudian kita identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, pemilihan tema apa yang akan kita ambil, ya Bapak Ibu, karena tema-tema proyek itu disiapkan oleh kementerian. Terakhir ketika ada supervisi ya Bu Indri, bahwa tema tersebut nanti setiap tahunnya. Jadi kalau ini sudah ada 7 tema, kearifan lokal, gaya hidup lanjutan, maka depan kemungkinan ya yang disampaikan oleh dan akan ada tema baru mengikuti bagaimana perkembangan kondisi yang ada di masyarakat kita dan juga mengantisipasi supaya nanti sekolah itu tidak menyiapkan proyek berikutnya. Kalau temanya udah ada ini dipakai 3 tahun, kita bisa hajar 1 tahun ini dipakai 3 tahun. Nah itu untuk mengantisipasi itu. Dan penentuan topik spesifik, kemudian merancang modul proyek. Nah Bapak Ibu, desain proyek atau merencanakan proyek yang ditampilkan di sini itu adalah tentunya bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Yang berikutnya kita mulai dari yang poin pertama, merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, apa yang harus Bapak Ibu ketahui? Ya, yang pertama Bapak Ibu harus tahu alokasi waktunya. Kalau kelas 10 itu adalah 486 JP setahun. Kalau kelas 11 itu 216 JP. Kelas 12 itu 192 JP. Jadi proyek ini berlaku untuk anak-anak kita kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yang sudah menjalankan kurikulum Merdeka. Di kelas 10-nya, kelas 11-12 masih pakai KUR 2013 misalnya. Nah ini ya alokasinya Bapak Ibu. Kemudian contoh pemilihan waktu pelaksanaan. Nah Bapak Ibu bisa menggunakan sistem misalnya, yang pertama, menentukan 1 hari dalam seminggu untuk melaksanakan proyek. Jadi Senin sampai Kamis itu belajar ITRA, Jumat itu mata pelajarannya full project. Ini boleh. Dari pagi sampai siang proyek.
Atau ada pilihan misalnya Bapak Ibu menyelipkan di beberapa jam pembelajaran. Nah, misalnya di jam ke-45 itu proyek. Atau Bapak Ibu pakai sistem blok. Bukan sistem blok, ini masih di akhir tetapi sama ya, di blok Bapak Ibu. Jam 1-2-nya masih belajar, 3-4-5-6 kita menggunakan proyek. Atau sistem blok yang misalnya Bapak Ibu 1 bulan ini boleh. Atau misalnya 2 bulan intra, 1 bulan pembelajarannya proyek terus, itu memungkinkan. Terakhir sharing yang saya dapatkan di Avicenna itu dia di blok, jadi 2 minggu itu nggak ada pembelajaran intra, tapi pembelajarannya proyek semua selama 2 minggu itu. Nah, kalau yang dilakukan oleh SMA Negeri 28 apa? Kita mengambil di siang harinya, setiap hari Selasa dan hari Kamis, ya dari mulai jam 1 sampai setengah 3, ya 2 JP kita bertemu, 4 JP kita mandiri. Jadi 1 minggu itu 1 pertemuan ada 6 JP. Nah, karena pertemuannya Selasa Kamis, kita 12 JP. 1 minggu 12 JP, kita kalikan selama 1 tahun itu 423. Nah, itu sudah. Nah, silakan nanti ini adalah mencapai 416 JP di dalam dilakukan oleh panduan kementerian. Disesuaikan dengan kesiapan satuan pendidikan Bapak Ibu, tentunya ini tataran regulasi oleh kurikulum. Nah, kemudian masih di merancang alokasi waktu, Bapak Ibu, kita masuk ke menentukan dimensi, tadi waktunya, ini dimensi. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila itu boleh diambil dulu, nggak boleh. Saya mau ngambil kearifan lokal dan mandiri, mohon maaf, kreatif dan mandiri boleh nggak? Boleh. Mau diambil 6-6-nya boleh nggak? Boleh. Tetapi disarankan kita mengambil 2 atau 3, Bapak Ibu. Karena kalau kita ngambilnya kebanyakan, nanti kita tidak fokus memecah di dalam aktivitas kegiatan proyek. Jadi memang disarankan proyek 1 kita ambil saja 2, beriman dan bertakwa dengan misalnya bergotong royong. Proyek 2 kita ambil. Nah, direkomendasikan dalam 1 tahun itu 3 proyek itu bisa mengambil 6 dimensi semuanya, Bapak. Artinya 2-2-2 atau misalnya 3-3-4 itu boleh. Ada yang diulang lagi di proyek berikutnya dimensinya boleh nggak? Boleh, Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu ketika kita menentukan dimensi. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu cermati kembali. Kemudian kita ke tahapan yang kedua ketika mendesain sebuah proyek, yaitu strategi membentuk tim fasilitas proyek. Nah, silakan nanti siapa Pak Maul yang mau izin, yang Pak Umam yang tadi akan diberi delegasi untuk proyek, nanti silakan disusun tim proyeknya. Ini sangat penting karena tim fasilitas proyek itu nanti yang dia akan merancang modul proyeknya, kemudian dia yang akan merancang bagaimana nanti asesmennya dan sebagainya. Itu sangat penting Bapak Ibu. Sehingga harapannya sebelum proyek 1 keluar ke Bapak Ibu guru pembimbing, harus ditatar dulu di tantaran tim. Baru kita sampaikan ke Bapak Ibu guru pembimbing. Nah, ini bagaimana di dalam strategi membentuk tim fasilitas proyek ada peran dan tanggung jawab satuan pendidikan. Ya, jadi kemudian ada peran koordinator itu sebagai apa? Mungkin kalau Pak Maul jadi koordinator nanti ini Pak Umam ini bisa ya menyediakan bagaimana modulnya dan sebagainya. Peran tim pendidik atau fasilitator nanti Bapak Ibu menjadi guru pembimbing, perannya seperti apa? Nanti bisa berliterasi. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan yang ketiga dalam mendesain proyek atau perencanaan proyek, yaitu identifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek, Bapak Ibu. Nah, kalau dari cerita-cerita yang saya dapat dari Pak Firman, Bapak yang ada di ruang sebelah, dan tadi kita sempat diskusi, kalau kita bisa lihat sebenarnya Al-Azhar ini sudah bisa jadi di tahap berkembang atau di tahap lanjutan. Nah, jadi nanti ini perlu diidentifikasi. Nah, kalau yang di tahap awal itu biasanya satuan pendidikan itu kondisinya dia belum terbiasa melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu gurunya itu belum memiliki kemampuan sumber dayanya untuk menjalankan sebuah proyek. Nah, maka dalam mengidentifikasi kesiapan pelaksanaan proyek, jangan sampai nanti proyeknya itu berat, mengambil seluruh dimensi, mengambil seluruh tema, itu tidak direkomendasikan di tahap awal, Bapak Ibu. Karena satuan pendidikannya belum siap. Tetapi kalau Bapak Ibu di sini sudah tahap lanjutan, ya, kemudian berkolaborasi juga, karena langsung kunjungan ke Kampung Naga misalnya, atau bekerja sama dengan beberapa SD untuk kegiatan sosial, artinya sudah siap nih satuan pendidikannya. Nah, kembali lagi nanti ini adalah
bagaimana identifikasi dari tim proyek dan satuan pendidikan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian pemilihan tema umum yang keempat. Dalam merencanakan proyek kita harus memilih tema umum. Nah, pemilihan tema umum ini juga kita melihat bagaimana kesiapan satuan pendidikan kita dalam menjalankan proyek. Ya. Kemudian kalau di 28 sendiri kita mengambil 7 temanya Bapak Ibu. Karena di 28 kebetulan kita rombelnya ada 7 kelas dan akhirnya satu tema itu untuk satu kelas. Nah, kita 3 kali proyek itu akhirnya satu kelas itu mendapatkan 3 kali tema yang berbeda. Nah, jadi waktu itu kita memang mengambil keputusan bersama, kita akan mengambil 7 tema dalam. Nah, silakan kembali lagi ke satuan pendidikan Bapak Ibu. Misalnya mau lebih konsen saya mengambil satu tema kearifan lokal saja, boleh nggak? Boleh, silakan. Karena di tahun ini atau di semester ini ya ada akan kegiatan anak-anak ke mana tuh, ke Kampung Naga mana dan sebagainya. Tapi ini kegiatan ke Kampung Naga untuk proyek ya Bapak Ibu, bukan proyek berdasarkan mapel. Nah, tema-tema yang ada ini dari pemerintah. Yang pertama gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi membangun NKRI dan kewirausahaan. Nah, ini 7 tema yang bisa dipilih oleh tim proyek nanti ketika memilih temanya. Nah, apa itu gaya hidup berkelanjutan? Jadi ini tema besar Bapak Ibu, tema-tema besar. Nah, Bapak Ibu bisa mengspesifikasikan dari tema besar ke topik spesifik itu, misalnya di gaya hidup berkelanjutan kita berbicara sekarang lagi krisis minyak goreng misalnya. Nah, ini ada krisis pangan nih. Nah, kita proyeknya misalnya konsennya topiknya ke krisis pangan, boleh nggak? Boleh, silakan Bapak Ibu. Jadi tema besar diturunkan menjadi topik spesifik ya Bapak Ibu. Nah, untuk kearifan lokal ya, misalnya proyeknya di Al-Azhar misalnya membaca budaya Betawi misalnya. Topik spesifiknya artinya nanti proyek anak-anak itu entah dia bikin video tentang masakan tradisional Betawi atau mungkin dia bikin kriya dan sebagainya atau bikin dokumenter sejarah Betawi misalnya, diperkenankan Bapak Ibu. Sekali lagi harus ada panduan yang akan disusun oleh tim proyeknya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ya nanti bisa Bapak Ibu baca, kemudian ada bangunlah jiwa dan raganya. Ya, sekarang menarik nih Bapak Ibu, kemarin kita bangunlah jiwa dan raganya di proyek 3 ini, kondisi kesehatan mental anak-anak kita sekarang kan sangat labil sekali ya, dikit-dikit di sosial media healing gitu. Nah, ini bisa menjadi permasalahan yang diangkat oleh anak-anak sehingga anak-anak menjalankan proyeknya itu bagus. Oh ya, artinya saya nanti proyek di bangunlah jiwa dan raganya, topik saya ingin berbicara kesehatan mental spesifiknya, produk apa yang akan saya buat? Misalnya saya bikin kampanye video untuk menjaga kesehatan mental. Atau mungkin bikin film pendek untuk berbicara kesehatan mental dan sebagainya. Nah, ini suara demokrasi, rekayasa dan membangun NKRI sampai ke wirausahaan. Jadi ini temanya, silakan nanti Bapak Ibu bisa memilihnya. Kemudian bagaimana kita menentukan tema dan topik spesifik sesuai dengan tahapan satuan pendidikan. Nah, silakan nanti ini kembali lagi ke satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Tahap awal direkomendasikan untuk tidak mengambil seluruh tema. Ya, kalau misalnya sudah tahap berkembang, tahap lanjutan boleh nanti mengambil tema banyak dan sebagainya. Yang penting satuan pendidikan Bapak Ibu itu sudah siap menjalankan kegiatan proyek. Seperti itu. Ini sama Bapak Ibu, masih lanjutannya penentuan tema. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, kalau tadi domain guru mapel itu membuat modul ajar untuk kegiatan intra, maka di dalam proyek nanti domain tim proyeknya yang sudah dibuat oleh satuan pendidikan adalah merancang modul proyek Bapak Ibu. Jadi harus ada modul proyeknya. Ya, modul proyek itu ya bagaimana nanti kita bisa melihat kegiatan proyek kita dari awal sampai akhir sebagai perangkat Bapak Ibu guru yang menjadi pendamping, bisa menjadi pedoman juga. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi modul yang dibuat memang 2, modul ajar dan modul proyek. Nah, Bapak Ibu, lagi-lagi di kementerian itu sudah disediakan contoh modul-modulnya. Itu contohnya apa? Di sana udah ada lengkap Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu bisa memodifikasinya ya, atau bisa menggunakannya atau membuat sendiri. Mana yang paling baik? Tentunya membuat sendiri untuk satuan pendidikan. Nah, kalau di dalam modul ajar tadi kita berbicara ada 18 komponen di panduan. Nah, di modul project juga ada komponennya Bapak Ibu.
di dalam panduan. Tapi sekali lagi, modul proyek ini bersifat fleksibel, Bapak Ibu. Tidak diambil semua komponennya, boleh nggak? Boleh. Ya. Silakan, bersifat fleksibel dengan misalnya ada pengembangan dari Pak Maul misalnya, dalam membuat modul proyek, bisa nggak? Bisa, silakan, boleh. Nah, yang pertama harus ada identitas umum, itu pasti ya, komponen inti. Nah, kalau saya di sini, yang sering saya pakai adalah identitas umumnya, kemudian topik tema, ya. Kemudian dimensi dan subelemen itu harus ada, Bapak Ibu. Karena proyek ini kan kita penguatan profil pelajar Pancasila, jadi harus ada dimensi yang diambil apa, subelemennya apa, elemennya, mohon maaf, kemudian target pencapaian fasenya itu apa. Tujuan spesifik, kemudian alur kegiatannya. Nah, ini penting Bapak Ibu, alur kegiatan atau alur desain proyek itu harus dibuat oleh tim proyek dalam modulnya. Supaya apa? Supaya nanti bisa terarah pertemuan dari anak-anak. Kemudian asesmennya, kemudian refleksi ini bisa masuk langsung ke alur juga kalau menurut saya. Bahan bacaan boleh nggak? Boleh ya, glosarium, daftar pustaka. Nah, silakan Bapak Ibu diberikan keleluasaan untuk mendesain. Nah, kemudian ini contoh alur. Jadi di salah satu komponen inti itu ada alur. Nah, alur ini penting Bapak Ibu harus ada. Ini contoh satu misalnya. Di proyek satu saya misalnya, alurnya ada 5 nih. Apa saja? Pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, tindak lanjut. Nah, selama satu proyek 16 pertemuan, kita ada 5 alur tahapan ini. Nah, 16 itu bisa dibagi-bagi. Di pengenalan itu berapa pertemuan misalnya. Pengenalan itu 3 pertemuan. Kontekstualisasi itu 3 pertemuan. Aksi berapa pertemuan. Refleksi berapa pertemuan. Tindak lanjut berapa pertemuan. Nah, ini contoh lagi alur. Ada mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, merefleksikan. Nah, silakan nanti tim proyek punya keleluasan untuk mengembangkan ini. Nah, ini contoh ketika kita memilih dimensi, subelemen, dan target pencapaian fase, Bapak Ibu. Kita mengambil yang ada di kotak-kotak ini, itu dari mana? Dari SK nomor 8, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu berpikir kembali untuk merangkai kata-kata, tetapi sudah ada di SK nomor 9. Mohon maaf, tadi saya salah sebut. Ya, di sana sudah ada ketika Bapak Ibu pilih elemen kerjasama, ya, maka di dalam naskahnya, saya langsung buka saja naskahnya, biar ada gambar. Di sini sudah ada. Nah, misalnya di dalam dimensi beriman dan bertakwa ketuhanan yang Maha Esa, kemudian ada elemen berakhlak, Bapak Ibu. Nah, subelemennya sudah ada di sini, mengenal dan mencintai Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kalau kita di SMA fase E, apa targetnya? Ini nih, Bapak Ibu sudah ada. Menerapkan pemahaman tentang ibadahnya, baik ibadah yang bersifat personal maupun sosial. Jadi nanti ketika menyusun di modul ajar, ini tinggal copy-copy saja Bapak Ibu, karena sudah ada ketentuan di dalam naskah nomor 9. Nah, ini strategi mengembangkan proyek. Jadi kalau tadi desainnya ada 6, kalau kita rincikan lagi, mulai dari kepala sekolah, pendidik, sampai akhirnya modul itu siap digunakan, kemudian evaluasi dan pengembangan modul. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, kalau kita di modul ajar kita dari CP, kemudian TP, ATP, hingga membentuk modul ajar. Kalau di mendesain modul proyek, tentunya kita dari analisis satuan kepala sekolah, kemudian pendidik, hingga modulnya siap dipakai dan digunakan. Nanti modul yang sudah selesai, proyek 1, kita evaluasi juga. Ya, barangkali ada sesuatu yang kurang maksimal dan sebagainya. Nah, ini adalah bagaimana kita mendesain proyek atau merencanakan proyek, Bapak Ibu. Nah, sampai sini dulu, sebelum saya berbicara best practice, ada yang mau ditanyakan barangkali? Oke, baik. Boleh, Bu. Proyek itu selesai ada batas waktunya nggak dalam satu tema? Kalau misalkan kan tadi di SMA 28 ada 7 tema, apa berbarengan semua harus sama, waktu timeline-nya harus selesai sekian? Kan bisa jadi ada tema yang dia mungkin complicated, itu panjang, gitu. Terus nggak selesai, itu harus bagaimana? Oke, Bapak Ibu. Jadi setiap proyek, makanya tadi ada domain, kita harus menyusun alokasi waktunya. Proyek 1 itu kita berangkatnya bareng, selesainya bareng untuk seluruh peserta didik. Nah, jadi kita tentukan waktunya dari alur tahapan yang tadi dicontohkan. Misalnya proyek 1 kita ada 16 pertemuan. Nah, 16 pertemuan itu ternyata kalau kita lihat hanya ada 3 alur besar. Misalnya.
tahapan pengenalan, tahapan kontekstualisasi, tahapan aksi misalnya. Nah, ini sudah ada jadwalnya, Bapak Ibu, pertemuan pertama tanggal berapa, sampai nanti pertemuan akhir itu adalah kegiatan asesmen, Bapak Ibu. Jadi proyek yang sudah dibuat oleh anak-anak itu dipresentasikan oleh kita semua. Jadi presentasinya kalau di 28 itu ada guru pembimbing, ada panelis. Jadi mereka memaparkan hasil proyek. Di pertemuan terakhir banget, kita bikin pameran, Bapak Ibu. Di proyek 1 kita bikin pameran virtual. Nah, kemudian kita ambil MC-nya dari tiap-tiap kelas, kemudian mereka memaparkan hasil proyek yang dimilikinya, dan kita pamerkan virtual. Untuk proyek 2, kita tidak pamerkan, Bapak Ibu, tetapi rencana kita di proyek 2 ini akan pamerannya di akhir semester nanti, proyek 3. Nah, jadi proyek 2 kita nggak ada pameran. Nah, pameran kita di akhir semester, Bapak Ibu. Ya, barang semuanya. Seperti itu ya, Ibu. Nanti ada contohnya di sini. Kemudian dengan Ibu, silakan. Sebenarnya anak-anak itu diperbolehkan nggak sih, kita mengatakan ya, kita ada 2 tema besar, saya katakan pula. Mereka diperbolehkan nggak sih memilih, oh saya maunya tema ini gitu, atau saya maunya tema ini, atau memang kita yang udah kamu pokoknya tema ini, kamu tema ini, kamu tema ini. Ya, Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi yang ditanyakan oleh Ibu Ponpon, ya, yang ditanyakan oleh Ibu, boleh nggak misalnya sekolah di tim proyek dia bilang proyek kita yang pertama temanya 3, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, sama kewirausahaan. Kemudian kita membebaskan anak-anak di kelas itu memilih sendiri, boleh nggak? Boleh. Asalkan Bapak Ibu tahapannya ini udah tahapan lanjutan banget nih, Ibu, kalau itu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu udah benar-benar ahli, ya, satu kelas ini ternyata kok proyeknya beda-beda. Nah, nanti tim rapornya ini harus ekstra keras nih. Nginput si anak ini proyek ini. Nah, ini sebenarnya memberatkan tim kurikulum nanti. Nah, di 28 itu kita memang terintegrasi ya, bukan artinya nggak merdeka, tetapi kita mengarahkan. Bebas merdekanya itu tetap ada arahan dari kita. Sehingga mudah nih Bapak Ibu, 10.1 itu proyeknya kearifan lokal, topiknya mereka apa. Jadi nanti kita input di rapor kita itu gampang masuk. Yang pasti di 28 itu kita mengambil 7 tema dengan harapan 1 tahun itu mereka mendapatkan 3 tema yang berbeda. Sehingga anak punya pengalaman yang lebih. Nah Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu proyek 1, proyek 2, proyek 3 itu sama gitu. Sehingga membuat anak itu kok sama ya dengan proyek 1, kok sama dengan proyek 3 gitu. Proyek 2, mohon maaf. Nah, itu artinya tidak memberikan pengalaman lebih kepada peserta didik kita. Makanya perlu ada refleksi dan evaluasi setiap kegiatan proyek. Apakah itu di breakdown lagi atau dibagi lagi? Kearifan lokal ini ada, silakan kamu ada topik 1, topik 2, topik 3, atau memang seluruhnya sama saja? Oke, baik. Untuk itu nanti ada paparannya di sini. Jadi pembagian tema besar menjadi sebuah tema topik spesifik dari setiap kelompok, kemudian mereka melakukan proyek. Jadi bisa seperti itu. Nah, baiknya seperti apa? Baiknya Bapak Ibu, tema kalau di proyek 2 kita ya, Bu Indri, satu tema besar itu kita mengambil ada 2 topik yang bisa dipilih oleh anak. Jadi di kelas itu anak kearifan lokal, dia ingin melihat eksistensi tergerusnya arifan lokal karena globalisasi, dan satunya apa? Tinggal anak memilih itu boleh. Ya, baiknya seperti apa? Baiknya seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya ditaruh tema besar, kemudian anak memilih topik spesifik, boleh nggak? Boleh. Misalnya dia berbicara kearifan lokal, kemudian dia ada yang kelompok 1 memilih misalnya krisis pangan, kelompok 2 memilih misalnya kebudayaan apa, kelompok 3 apa, boleh. Ya, artinya nanti modul yang dibuat adalah modul secara umum ya, modul bukan berbasis topik spesifiknya. Seperti itu, barangkali di Oke, baik. Untuk itu, kalau di 28, kita tidak langsung mengganti tema si anak. Tetapi kita cari dulu kendala si anak apa nih. Bisa jadi ada salah satu anak yang tidak aktif dan sebagainya. Nah, kita coba bantu dulu anak itu untuk kembali aktif dan mengerjakan tema itu, Bapak Ibu. Karena kalau diganti, maka dia akan bergeser nih di kelas itu. Karena kalau di rapor kita kan berbasisnya kelas. Jadi kalau misalnya di kelas itu ada satu kelompok ngambil beda gitu, kemudian pembimbing kita, karena satu pembimbingnya itu ada 3 kelompok di kita. Jadi nanti ketika diklik nama saya, muncul jumlah-jumlah anaknya, tema-temanya sudah ada, topik spesifiknya juga ada.
Jadi kita arahkan tidak langsung putus asa berganti tema Bapak Ibu, tetapi kita arahkan apa sih kendalanya, apa yang bisa kita bantu, sekolah bisa memfasilitasi apa, sehingga dia tetap berjalan dengan proyek. Jadi tidak direkomendasikan untuk berganti, seperti itu. Tetap jalan. Diupayakan untuk memudahkan nanti di akhirnya. Nah kita best practice dulu, barangkali ya Bapak Ibu, supaya nanti ada gambarannya. Nah ini proyek satu kita judulnya Merdeka Berkarya. Nah, Merdeka Berkarya. Nah, Merdeka Berkarya ini kita bagi tiap kelas itu ada tema-tema besarnya. Proyek 1 sekali lagi anak di 28 itu anak diberi keleluasan untuk memilih topik spesifiknya. Ya, untuk proyek 1. Nah, tujuannya ya kemudian ada targetnya. Jadi ini modul, contoh modul. Di target ini harus ditampilkan dimensi apa yang Bapak Ibu gunakan. Kalau proyek 1 kita kreatif, beranalitis, bergotong royong. Nah ini tujuan proyeknya. Merdeka Berkarya itu apa? Silakan dijelaskan. Ya supaya anak punya eksplorasi, gagasan dan sebagainya, silakan dijelaskan. Kalau dengan bahasa tim proyek yang telah disusun. Misalnya kita di proyek 3 ini judulnya Changing Perspective. Jadi mengubah sudut pandang. Tujuannya apa? Jadi anak-anak diharapkan melihat masalah itu bukan sebagai masalah, tetapi masalah sebagai tantangan supaya dia bisa memberikan solusi. Apa solusinya? Karya inovasi yang coba. Ya. Kalau misalkan target pencapaian proyek itu nilai spiritual, itu nanti proyeknya bisa memandikan jenazah. Tidak berbasis maaf. Jadi target pencapaian proyek ini adalah. Nah. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini alur desain proyek 1 di SMA Negeri 28 Jakarta. Jadi kita ada 4 tahapan. Tahap 1 adalah persiapan proposal, tahap kedua ada pelaksanaan proyek, tahap ketiga adalah refleksi evaluasi, tahap keempat itu adalah tahap berbagi. Silakan Bapak Ibu mau bikin 5 tahapan, 3 tahapan, boleh. Nah ini di proyek 1 ini kita ada 4 tahapan. Lah 4 tahapan ini kita rincikan lagi. Tahap 1, penyusunan proposal itu apa saja yang dikerjakan anak-anak. Pertemuan pertama kita sosialisasi dulu. Pertemuan kedua kita identifikasi. Pertemuan ketiga kita sudah membuat design thinking-nya. Ya, kemudian design thinking itu kita buat sampai proposal, hingga finishing, sampai output proposal. Jadi tahapan 1 itu ada 5 pertemuan Bapak Ibu kita. Ya, di tahapan 1. Kemudian kita masuk ke tahapan 2, pelaksanaan. Anak-anak di pelaksanaan menyusun timeline kerja dari proposal yang sudah dibuat, kemudian berdiskusi menyiapkan produk, boleh, kemudian di akhirnya finalisasi proyek. Kalau misalnya di 10 ini misalnya uji prototip boleh nggak? Boleh, silakan. Sehingga nanti finalisasi proyek itu sudah disampaikan ke pembimbing apabila ada revisi itu. Nah, karena kita di tahap 1, yang penting kita dapat finalisasi proyek. Nah, evaluasi. Kemudian tahap berbagi itu anak-anak presentasi kepada pembimbing dan kepada guru panelis. Jadi ada guru panelis dari kelompok lain yang dia tidak tahu prosesnya, dia melihat itu. Sekali lagi, ya menilai. Sekali lagi menilai di sini bukan menilai secara PowerPoint, Mapol ini kok secara teori, bukan seperti itu, tetapi lebih bagaimana keaktifan siapa selama proses itu. Jadi karakter-karakter yang dibangun gotong royongnya ada nggak diskusi? Ada Pak, kita punya logbook dan sebagainya. Nah itu ditampilkan. Kemudian nanti pameran Bapak Ibu, ini pameran yang terakhir. Nah dirincikan lagi. Tadi pertemuan-pertemuan supaya lebih spesifik, supaya nggak ada yang ketinggalan, kita rincikan. Aktivitas pertemuan 1 tanggal berapa, ngapain aja. Ya tahap persiapan, pelaksanaan, lanjut tahap refleksi, evaluasi, tahap berbagi. Harus kasih aktivitas 1, ya, aktivitas pertemuan 2, ya. Supaya apa? Supaya sinkron Bapak Ibu dengan apa? Dengan dimensi yang kita tanamkan. Jadi setelah buat timeline-nya, kita buat dimensi, suplemen dan pencapaian fase dan aktivitasnya. Ya. Jadi contohnya kalau kreatif itu subelemen bisa menghasilkan gagasan yang beragam, mengekspresikan topik proyek. Kira-kira
subelemen ini kelihatan di mana? Di pertemuan 2, 4, dan 3. Kenapa 2, 4, dan 3? Karena tadi di awal, di pertemuan 2, 4, dan 3, ini adalah tahap bagaimana anak harus paham ya Bapak Ibu. Jadi ini perlu digarisbawahi oleh Bapak Ibu semua dalam menentukan dimensi, menyusun alur proyek, timeline pertemuannya, aktivitas, dan subelemen itu harus berkesinambungan. Dan ini sampai nanti ke assessment yang disampaikan oleh Bu Tita. Jadi berkesinambungan. Kegiatan proyek silakan profil pelajar pilihan. Penyesuaiannya boleh nggak aktivitas di sini ada nih pertemuan 1, di dimensi lain ada nggak? Ada misalnya nah misalnya ini 2, 3, 4 bernama kritis ada, di kreatif 2, 3, 4 juga ada. Ini yang sudah dilakukan. Jadi kita satu kelas itu ada 6 kelompok. 6 kelompok itu ya Bapak Ibu, satu kelas kita punya 4 pembimbing. Nah 3 kelompok dibimbing oleh 2 guru. Jadi misalnya 10-1 kita ada pembimbingnya Pak Cecep, Bu Gina, Pak Hamid, Bu Girin. Temanya apa? Gaya hidup berkelanjutan. Kelompok 1, 2, 3 bertemu dengan 2 pembimbing ini. Kelompok 3, 4, 5, 6 2 pembimbing ini. Nah, pembimbing-pembimbing yang ada di sini mereka adalah para pengajar kelas 10 Bapak. Ya, karena kita memang di kelas 10 dan mereka kan sudah diambil jamnya satu-satu. Jadi mereka punya kewajiban untuk mendampingi kegiatan proyek ini. Yang buat modul proyek adalah tim, guru pembimbing memakai itu untuk diimplementasikan. Tim proyek. Jadi Pak Cecep, Bu Gina, Pak Abdul, Bu Girin itu dia langsung dapat draftnya tadi itu sampai timeline tanggal, dia tinggal melaksanakannya dan mengarahkan. Bapak itu dulu. Untuk masalah waktu berarti karena nanti dipamerkan, ini proyek semua dari itu harus betul. Kalau dia cuma 28 untuk pameran itu apakah ada ruang khusus? Berarti itu kalau kita kan memang ada di apa nanti Iya. Yang memang harus dijelaskan. Baik. Kalau untuk yang satu kayaknya penguatan saja ya bahwa itu selesai sama sesuai dengan alur. Yang kedua, Bapak Ibu, karena kita kondisinya pandemi pada saat itu, kita pamerannya adalah virtual menggunakan Zoom. Ya. Kalau Bapak Ibu lebih mau keren lagi, itu ada ruangan virtual namanya Step Art ya, bukan Metaverse. Step Art itu bisa di situ ditempel semua karya proyeknya, itu boleh. Nah, untuk yang pameran akhir tahun kita belum tahu Pak. Kalau di 28 kita memang kalau ada pameran ya Bu Indri itu lapangannya kita bangun stand pameran buat anak. Jadi karena kita nggak punya ruangan yang besar indoor gitu. Jadi kalau ada 28 Expo itu biasanya kita pakai stand. Tapi selama pandemi itu kita nggak pernah ada kegiatan pameran di sekolah lagi. Jadi virtual. Nah silakan nanti kalau misalnya Al Azhar punya indoor yang gede ya. Atau nah itu bisa dijadikan sebagai tempat pameran. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lanjut. Jadi pertemuan 1 tuh ngapain aja? Jadi guru pembimbing itu udah tahu pertemuan 1 itu saya penjelasan produk, panduan, proyek, ngapain aja di persiapan, di pelaksanaan. Tapi ini dibuat supaya nanti kita bisa membantu guru pembimbing memakai ini, mengimplementasikan dan bisa nah makanya ini nanti saya contohnya satu aja ya. Jadi pertemuan ke-2 sampai 16 silakan nanti disusun. Nah, seperti itu ya. Nah, ini modulnya. Jadi modulnya itu dari sini ya. Dari tema besar, tujuan sampai ke bagaimana dirincikan setiap satu pertemuan aktivitasnya. Nah, best practice-nya dari modul yang sudah diluncurkan di 28 di Project 1, kita punya banyak pilihan proyek, Bapak Ibu. Jadi anak punya keleluasaan, dia mau bikin karya inovasi kreasi perusahaan, kria, desain grafis, fashion, diperkenankan. Artikel karya ilmiah, boleh. Karya literasi, seni, film, komik, boleh. Kemudian proyek lainnya, apabila mungkin dia mau berrekayasa apa, boleh. Ya, ini yang kita implementasikan. Jadi ini pilihannya. Nah, tapi kita punya pedoman apa yang harus dikumpulkan oleh anak. Jadi portofolionya itu apa? Instrumen proyek 1 kita. Yang pertama, setiap kelompok itu punya proposal. Yang kedua,
kedua, dia bisa membuat judul spesifik dari tema besarnya. Jadi topik spesifiknya apa nih? Oh, dari kearifan lokal saya mau bicara kesehatan mental. Nah, itu jadikan topik spesifik. Karena ini akan diinput di dalam rapor nanti, ya, topik spesifiknya. Membuat laporan akhir. Jadi proposalnya udah dibuat, akhirnya juga ada intinya apa. Kalau di project 1 kita ada bab 45-nya. Tadi project 2, laporan akhirnya kita majalah, ya. Karena project kedua kita terstruktur semuanya majalah kompak, ya. Nah, project 1 kita besar, luas, ya, bebas. Project 3 kita bebas juga. Nah, kemudian mengisi logbook. Logbook itu apa? Catatan selama bimbingan. Jadi aktivitas 1 itu ada logbooknya, bimbingannya ngapain aja. Nah, dicatat nih. Kemudian nah, kita juga menyediakan apa Bapak Ibu? Menyediakan kemudian ini contoh produk misalnya. Kemudian ini contoh disesuaikan. Jadi tim project ini bisa memberikan fasilitas kepada guru pembimbing 1 perangkat penuh. Nah, kemudian kita lampiran B-nya juga ada logbooknya Bapak Ibu. Logbook ini nanti kelompok yang dia dapat, dan capaiannya apa, tindak lanjutnya, kendalanya apa, tanda tangan pembimbing 1, pembimbing 2. Dilampirkan foto kalau dia ketemu. Nah, ini lampiran-lampir. Nah, kemudian assessment juga kita arahkan, kemudian harus ada dimensi. Jadi, betul. Ya. Jadi kita modul yang panduan untuk guru ada, yang rinci banget. Nah, untuk yang siswa biasanya kita ada yang detail-detail. Nah, timeline dimensi tetap ada. Ya, yang pertama Bapak Ibu, saya perlu menekankan lagi, ya kita tidak diperkenankan mengaitkan ke mata pelajaran itu dulu. Jadi tidak boleh misalnya, oh ini tiba-tiba kok si Kria ini ke PKWU nih, kemudian langsung si pembimbing ini mengarahkan PKWU, akhirnya dimensi penguatannya sebagainya. Ini produk-produknya, website, ada yang fashion, ada yang majalah, ada yang boga bikin minuman, ada yang penelitian, ada yang kewirausahaan, ya bahkan sampai dijual di Tokopedia dan mereka ada yang mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Nah, ini misalnya yang makanan, jadi ada officialnya dan sebagainya. Nah, ini yang film pendek, jadi terima kasih. Nah, ini project 1 Bapak Ibu yang kita laksanakan. Dan nanti Bapak Ibu nanti kita kasih beberapa satu contoh proyek kita, barangkali nanti ada modul proyek yang lengkap, nanti bisa dijadikan sebagai panduan. Nah, tapi ini belum dijelaskan asesmen. Yang akan menjelaskan asesmen itu adalah Bu Tita. Jadi bagaimana proyek ini menjadi nilai nih di rapor muncul seperti apa. Nah nanti akan disampaikan oleh Bu Tita. Barangkali Bu Tita, sambil menunggu Bu Tita, adakah yang mau ditanyakan dulu barangkali? Ya. Yang pertama kendalanya kadang yang sering muncul dari siswa itu ada anak yang tidak aktif di dalam kegiatan proyek. Nah, itu bagaimana solusinya? Jadi kita harus benar-benar mengejar si anak yang bermasalah ini. Nah, Pak nanti membedakan nilainya bagaimana? Jadi setiap kegiatan logbook itu Bapak Ibu, kita itu mencantumkan anak hadir atau enggak gitu. Proyek 1 kalau kita rapi banget ya Bu, bikin daftar hadir di dalam kegiatan proyek ini. Nah ini nih, kalau anak-anak yang nggak aktif biasanya anak berlatih jujur juga. Kalau dia misalnya nggak ikut bimbingan di pertemuan 1, ditulis di sini catatan penting anak ini tidak hadir.